Nah, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran soal tujuan akhir dari semua perbuatan baik yang kita lakuin? Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah ajaran spiritual yang jujur aja bakal menantang pemahaman kita soal ibadah. Ajaran ini benar-benar maksa kita buat nanya lagi ke diri sendiri, apa sih niat kita di balik setiap kebaikan yang kita perbuat? Oke, kita langsung mulai ya dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak nyeremin. Coba deh bayangin, gimana kalau semua amal baik Anda, semua pengorbanan yang udah Anda lakuin, ternyata pada akhirnya itu semua sia-sia di mata Tuhan? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita kupas tuntas. Oke, sekarang mari kita masuk ke konsep pertama yang jadi fondasi dari semua ini. Idenya adalah, hidup kita ini sebenarnya cuma settingan. Ya, semacam skenario ilahi gitu. Jadi, apa sih sebenarnya settingan itu? Gini, menurut ajaran ini, semua hubungan kita, semua keadaan hidup kita, itu bukan realitas yang sesungguhnya. Anggap aja ini semua tuh panggung sementara yang sengaja dirancang sebagai ujian buat jiwa kita. Jadi intinya, hidup ini bukan tujuan akhir, tapi cuma sebuah ujian. Dan setiap peran yang kita mainkan, ya jadi orang tua, jadi anak, pasangan hidup, teman, bahkan rekan kerja, itu semua adalah bagian dari settingan ilahi ini. Tiap interaksi kita itu sebenarnya adalah kesempatan buat beribadah lewat pelayanan yang tulus. Jadi pas Anda lagi ngurusin anak atau ngebantu orang tua, sadar atau enggak Anda itu lagi ngejalanin sebuah ujian. Tapi, ini dia poin yang paling krusial. Meskipun kita punya banyak banget peran dan hubungan sama orang lain, pertanggungjawaban spiritual kita itu sifatnya individu, murni personal. Anda lahir sendirian, nanti meninggal juga sendirian, dan saat dihakimi di hadapan Tuhan, ya sendirian juga. Nah, dari pemahaman ini, kita sekarang masuk ke jantung ajarannya. Ternyata ada pilihan antara dua jalan yang sangat berbeda. Jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Perbedaannya ini benar-benar fundamental. Coba kita lihat ya. Dari niatnya aja udah beda. Ilmu kebaikan itu dasarnya pengen berbuat baik ya buat sesama manusia. Sementara ilmu kebenaran, niatnya itu murni cuma buat Tuhan. Bantuannya juga beda. Jalur kebaikan itu ngandelin nurani, ya kan? Sama ayat-ayat yang menenangkan hati. Nah, kalau jalur kebenaran, itu dipandu langsung sama malaikat dan syariat. Dan yang paling penting, hasilnya. Yang satu ujung-ujungnya nyari kemuliaan di mata manusia, satunya lagi cuma nyari ridhonya Tuhan. Oke, ini nih yang bakal ngebawa kita ke bagian yang paling bikin kaget dari ajaran ini. Ternyata ada standar minimum yang bisa diukur supaya amal kita itu diterima sama Tuhan. Pertanyaannya, berapa sih standarnya? 75%. Ya, 75%. Angka ini, menurut ajaran ini, adalah tingkat keikhlasan atau kemurnian niat fitrah kita yang jadi syarat mutlak. Kalau tingkat keikhlasan kita ada di bawah angka itu, perbuatan baik kita dianggap nggak sah, gagal. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Jalur ilmu kebaikan tadi, yang niatnya masih buat manusia, ternyata tingkat keikhlasan maksimalnya itu cuma mentok di 65%. Angka ini ya jelas nggak nyampe standar minimum 75%. Ini dia aha momennya dari ajaran ini. Ternyata sekedar berbuat baik saja itu nggak cukup. Terus kenapa kok bisa gagal? Kenapa perbuatan baik bisa nggak nyampe standar? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut tipuan nafsu. Semacam tipu daya dari ego kita sendiri yang bisa ngerusak ibadah. Penting buat dicatat, ajaran ini menekankan kalau tipuan nafsu itu halus banget dan licin. Saking halusnya, seringkali kita nggak sadar. Niat yang tadinya tulus, malah kecampur sama ego. Ibadah jadi tindakan yang egois. Nah, jebakannya itu ada 3 yang utama. Yang pertama, rasa aku. Ini perasaan, wah, aku nih yang berbuat baik. Ego kan? Yang kedua, rasa suci. Ini bahaya nih, merasa diri paling benar, paling hebat dari yang lain. Dan yang ketiga, rasa minta puji. Keinginan tersembunyi di hati buat dapat pengakuan atau pujian dari orang lain. 3 hal inilah yang jadi racun buat niat murni kita. Lalu, apa dong akibatnya kalau amal kita ditolak? Di bagian akhir ini ajarannya ngasih kita sebuah peringatan yang ya sangat serius dan bikin merinding. Dan ini mungkin gagasan yang paling bikin ngeri. Amal baik yang ditolak itu ternyata nggak hilang gitu aja.
Menurut sumber ini, perbuatan itu malah berbalik jadi utang. Jadi semacam beban spiritual yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan. Dan puncaknya, ini dia peringatan paling keras dan paling langsung dari ajaran ini. Bersiaplah menangis histeris ketika wafat, karena segala perbuatan kebaikan Anda selama hidup tidak ada yang diterima oleh Allah. Kebayang gak sih, penyesalan yang luar biasa besar di akhir hidup karena semua ibadah kita ternyata sia-sia. Pada akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat mendasar buat kita renungkan masing-masing. Fokus ibadah kita selama ini udah beneran buat Tuhan belum sih? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita ini masih terjebak nyari-nyari pengakuan dari manusia?